Sony Xperia Z5 seri terakhir dari Z series yang sekarang harganya sudah di bawah 1 juta. Apakah masih layak dibeli di tahun 2020? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue teman dari Steph, dan mari kita langsung aja review si Sony Xperia Z5 di tahun 2020. As always, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini sekarang udah turun banget, harganya bisa dibeli di harga 700.000 aja. Yang varian RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. Dan itu varian single SIM plus micro SD ya guys. Seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek. Pakai chipset Snapdragon 810 dan fabrikasi sebesar 20 nm. Layar 5,2 inci Full HD IPS LCD display yang udah support Triluminos display yang pastinya dengan PPI sebesar 428. Udah ada NFC, dual front fairing speaker, dan juga baterai sebesar 2900 mAh yang support fast charging sampai 18 watt. Nah, selanjutnya untuk si desain dan displaynya. Dia itu si layar depan sama bodi belakang full terbuat dari kaca, dan si frame sampingnya terbuat dari aluminium. Untuk si form factor sendiri ini menurut gue masih kerasa compact banget, khas HP Sony. Enak dipakai buat satu tangan, dan juga ini si desainnya tuh bener-bener desain masih kotak pede banget. Coba bisa kita lihat untuk si layar depannya memang desainnya sedikit tua, bezelnya itu kelihatan tebal banget. Dan alasan kenapa si belakangnya kaca juga itu mungkin karena NFC-nya tuh ada di belakang. Bisa kita lihat ada logo NFC-nya di sini. Dan kalau misalnya kita scan NFC, di unit gue ini sedikit mut-mutan NFC-nya. Karena kadang kerja, kadang enggak. Jadi kalau misalnya coba gue scan, ya dia itu sekarang ngasih taunya NFC read error. Tapi ya mungkin sekarang dia lagi nggak mau kerja. Tapi pas gue tes di video unboxing, dia itu bisa kerja tapi mut-mutan, nggak selalu bisa nge-scan. Dan ya kalau misal kita ke samping kanan, di sini ada power button yang berperan juga sebagai fingerprint sensor. Untuk kecepatannya ini, walau tidak paling cepat, tapi menurut gue udah cukup cepat dan cukup akurat. Terus juga dia ada LED notifikasinya pastinya, posisinya di kiri atas, dan dia itu LED notifikasi berwarna. Nah terus untuk si kualitas layarnya ini menurut gue untuk layar LCD masih bagus dan masih bisa bertahan di tahun 2020. Gambar masih kelihatan super sharp, warna natural, dan juga kontrasnya ini surprisingly bagus banget. Cuma sayangnya ada satu kelemahan, yaitu ini brightness-nya nggak bisa terang banget. Yang artinya pemakaian di luar itu bakal sulit dilihat si layarnya. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya ini gue nggak ngerasa sama sekali touch delay. Khas HP Sony, dipakai buat ngetik keyboard atau scrolling aplikasi dengan cepat, kerasa super responsif dan nggak ada masalah. Nah terus mari kita bahas si kualitas kameranya. Jadi dia tuh main kameranya punya megapiksel sebesar 23 megapiksel dengan f2.0. Dan untuk kamera depannya dia itu punya megapiksel sebesar 5,2 megapiksel dengan f2.4 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. Dan untuk si kualitas main kameranya menurut gue surprisingly masih sangat bagus di tahun 2020. Ya bisa gue bilang ini jauh lebih bagus dibanding HP-HP zaman now yang punya harga sekitar 1-2 jutaan. Di Xperia Z5 punya kualitas foto dengan detail yang masih sharp, dynamic range yang bagus, kontras yang cukup oke. Cuma memang ini warnanya tuh menurut gue cenderung ke arah cool atau kebiruan. Tapi sayangnya ini umurnya mulai kelihatan dari si photo low light-nya. Karena di Z5 nggak ada dedicated night mode, dan juga punya aperture sebesar f2.0, jadi gambar memang kelihatan gelap, banyak noise, dan punya detail yang soft banget. Ya tapi at least dia masih bisa mempertahankan warna yang cukup natural. Dan terus yang terakhir untuk si selfie kameranya, ini juga gue lumayan surprise. Walaupun cuma 5 megapiksel, tapi ternyata ini kualitasnya masih oke banget loh guys. Gambar masih punya warna natural, kontras yang bagus, dan detailnya menurut gue untuk 5 megapiksel udah bagus banget. Nah terus untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke video dan ke setting, di sini dia bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60fps. Jadi ya untuk sampelnya gue bakal record di resolusi tersebut. Check it out guys. Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 1080p 60fps. Tes stabilisasi as always. Kita coba fokusin ke daun. Dan ya, kalian bisa komen di bawah kualitasnya gimana. Moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Dan sayangnya ini kualitasnya kurang bagus. Ini menurut gue walaupun volumenya bisa keras tanpa distorsi, tapi kualitas suaranya punya soundstage yang kecil dan bass yang overwhelming. Jadi overall suara itu kedengeran kayak mendelep, kayak terlalu warm atau terlalu banyak bass.
Tapi untungnya ini kualitas front facing dual speakernya ini sangat bagus. Gue bisa bilang kalau mau dibandingin sama HP zaman now dengan harga 2-5 jutaan, menurut gue di Z5 ini kualitasnya masih bisa bersaing ataupun lebih bagus. Dia itu punya volume speaker yang keras tanpa distorsi, vokal yang jernih, separasi instrumennya bagus, bass yang lumayan punchy dan juga punya soundstage yang cukup luas. Jadi ya, ini dia sampel speakernya. Terus untuk si gaming performance-nya, ini tuh pakai chipset Snapdragon 810 dan fabrikasi sebesar 20 nanometer. Dan di zamannya tuh ini chipset terkenal banget karena cepat panas dan cocok banget buat dipakai buat setrikaan. Dan untuk performance gamenya ini emang bener banget. HP-nya kerasa cepet panas banget. Gue ngetes main game enteng aja kayak Bullet Hell Monday, kayak game Touhou gitu. Hanya sekitar 5 menit di dalam game, HP-nya langsung kerasa panas banget. Dan walau nggak sampai terma throttling karena ini game enteng, tapi jadi nggak enak dipegang, kerasa bodi belakangnya tuh panas banget, terutama bagian NFC, daerah NFC dan kamera, itu kerasa unbearable banget panasnya. Jadi nggak comfortable buat main game. Jadi ya, untuk kesimpulannya ini buat main game menurut gue kurang cocok dan gue nggak rekomen. Kalau sampai kepepet banget mau dipakai buat main game, mending main game enteng aja. Jangan main game berat kayak PUBG. Nah, terus untuk si UI experience-nya. Jadi kalau misalnya kita ke setting, about phone, dan ke sini bisa kita lihat, dia itu pakai Android 6.0 yang Marshmallow. Dan ini sebenarnya bisa di-upgrade ke Nougat. Tapi gue diemin di Marshmallow. Kenapa? Alasannya karena biar performance-nya lebih stabil dan HP-nya nggak cepet panas. Karena gue denger itu kalau misal update Android, terutama di HP Sony yang punya chipset panas banget, itu performance-nya bakal jadi nggak stabil. Jadi gue mendingan stay di Android 6.0 aja. Tapi ya ini untuk pemakaian sehari-hari menurut gue masih cukup smooth, walaupun yang pastinya udah nggak sesmooth HP flagship. Ya kalau bisa dibandingin, ini sesmooth HP sekitar 2-3 jutaan lah. Dipakai buat multitasking, buka aplikasi ini masih bisa dijalani dengan lancar dan cukup smooth. Dan memang ini HP-nya tuh kerasa anget banget saat dipakai buat hal yang tadi gue sebutin. Tapi untungnya ini baterai dan performance-nya masih stabil dan gak boros. Nah terus untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya karena ini HP flagship, jadi dia itu punya Wide Find L1. Artinya apa? Artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD. Oke, dan moving on ke section yang terakhir yaitu battery life-nya. Jadi Xperia Z5 itu punya battery life sebesar 2500 mAh, yang di zaman dulu itu cenderung besar, dan bisa fast charging sampai 18 watt atau quick charge 2.0. Terus untuk si ketahanan baterai sendiri, ini untuk pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton video, Xperia Z5 bisa bertahan dari pagi jam 7 sampai maghrib. Dengan screen on time sekitar 4,5 jam. Ya, sebenarnya untuk zaman sekarang ini kelihatan jelek banget baterai life-nya, tapi untuk umurnya dan untuk HP Sony menurut gue ini masih cukup oke. Oke, dan untuk charging speed-nya gue ngecas pakai 5 volt 2M atau 10 watt charging, karena gue tes pakai power delivery yang bisa sampai 18 watt, itu for some reason nggak support. Jadi ya gue ngecas pakai 10 watt charging, dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 55 menit. Jadi ya, emang nggak paling cepet, tapi cukup oke lah. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue, Xperia Z5 untuk dipakai di tahun 2020, gue kayaknya kurang rekomen deh. Kenapa? Karena walaupun punya build quality yang bagus, speaker yang pretty much bisa bersaing dengan HP flagship zaman now, dan kamera yang masih punya kualitas yang sangat bagus, Xperia Z5 punya satu kelemahan besar, yaitu dari chipsetnya, yang cenderung punya banyak masalah banget, dari temperatur yang cepat panas dan juga performance yang kurang stabil. Selain itu juga, ini HP udah 5 tahun umurnya, jadi barang secondnya bakal banyak yang udah ada masalah, atau baterainya udah mulai berumur, dan macam-macam. Ya mungkin gue hanya rekomen HP ini buat kalian yang butuh HP secondary atau HP kedua. Buat dipakai untuk nonton video atau HP backup, ini gue masih bisa rekomen Xperia Z5.
Tapi selain itu, mending nabung dikit buat HP baru kayak Redmi 8A atau Realme C3. Ataupun HP secondnya Sony kayak Xperia XZ1 atau XZ2 yang jauh lebih worth it dan jauh lebih future proof. Tapi ya, kalau kalian masih beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.